Pemirsa, jumpa kembali kita bersama Pendeta Hosea Edidiono di program acara Air Kehidupan. Judul Air Kehidupan hari ini adalah mulailah dengan keyakinan untuk mencapai sukses. Saat ini mulailah dengan keyakinan perjuangan Anda dan kerja keras Anda untuk mencapai sukses. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kata Amsal 18 ayat yang ke-14. Satu ketika adalah seorang yang bernama Lee Myung-bak. Jika kita sering mendengarkan filosofi success is my right. Sukses itu adalah hak milik siapa saja. Barangkali kisah yang dialami oleh Presiden terpilih Korea Selatan ini mampu menjadi contoh yang nyata. Coba kita bayangkan kisahnya. Fakta yang dialami oleh Lee pada masa kecilnya waktu itu. Jika sarapan, ia hanya makan ampas gandum dan makan siangnya karena tak punya uang. Dan ia mengganjal perutnya itu dengan minum air. Saat makan malam, ia kembali harus memakan ampas gandum. Dan untuk ampas itu pun ia tidak membelinya. Karena keluarganya mendapatkan ampas itu dari hasil penyulingan minuman keras. Jadi ibaratnya masa kecil Lee ini ia sangat menderita. Ia harus makan sampah. Terlahir di Osaka, Jepang, tahun 1941. Dan saat orang tuanya menjadi buruh tani di Jepang, ia kemudian besar di sebuah kota kecil yang bernama Pohang di Korea. Kemudian saat remaja, Lee menjadi pengasong makanan murahan dan es krim untuk membantu keluarga. Namun masih sangat miskin, Lee ini punya tekad kuat untuk menempuh pendidikan tinggi. Karena itu ia belajar dan terus belajar keras demi memperoleh beasiswa agar bisa meneruskan sekolah SMA-nya. Dan lepas SMA, karena prestasinya yang bagus, Lee berhasil diterima di perguruan tinggi yang terkenal di Korea University. Pemirsa, untuk biayanya ia bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Saat kuliah, inilah bisa dikatakan sebagai awal titik mula balik kehidupannya. Ia mulai berkenalan dengan politik dan Lee terpilih menjadi anggota dewan mahasiswa dan terlibat dalam aksi demo anti pemerintah waktu itu. Karena ulahnya ini ia kena hukuman penjara pencobaan pada tahun 1964. Vonis hukuman ini nyaris membuatnya dia tidak bisa diterima sebagai pegawai Hyundai Group. Ia kemudian membuat surat ke kantor kepresidenan dan isi surat bernada sangat memelas yang intinya berharap pemerintah jangan menghancurkan masa depannya. Setelah 30 tahun di Hyundai, Lee mulai masuk menjadi anggota dewan pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2002, ia terpilih menjadi wali kota di Seoul. Dan tahun 2007, Lee yang masa kecilnya itu sangat miskin telah menjadi orang nomor 1 di Korea Selatan. Saudara, sebuah pembuktian
bahwa dengan perjuangan dan keyakinan, setiap orang memang berhak untuk sukses. Ini adalah contoh nyata betapa tiap orang bisa merubah nasibnya. Jika orang yang sangat miskin saja bisa sukses, bagaimana dengan kita? Marilah kita mulai dengan keyakinan, perjuangan, dan kerja keras. Maka saya percaya jalan sukses itu akan terbuka bagi kita, bagi siapapun. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kata 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7. Kemudian kalau Anda lihat di kitab Nabi Yesaya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Jadi percayalah lewat nasihat Alkitab, hari ini kita akan tetap bersemangat apapun yang terjadi. Dan sukses keberhasilan menjadi bagian yang kita miliki. Sampai jumpa di program Air Kehidupan yang akan datang.